Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita Petani Maju Indonesia. Pada hari ini, marilah kita bersama berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan serta kesuksesan dan keberhasilan dalam menjalankan rencana yang kita lakukan. Selain itu, kita tetap memupuk semangat dan motivasi yang tinggi untuk senantiasa melakukan hal yang terbaik dari semua yang kita lakukan. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang ditajukan kepada kami, khususnya adalah aplikasi pupuk dengan cara dikocorkan atau drenching untuk pemeliharaan tanaman. Dalam hal ini adalah tanaman budidaya tanaman jagung. Pada dasarnya, dalam teknis budidaya tanaman, termasuk budidaya tanaman jagung, pemberian agroinput atau nutrisi berupa pupuk merupakan faktor penting. Karena pada dasarnya, pupuk adalah elemen yang sangat penting dalam budidaya pertanian untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara maksimal. Salah satu teknik pemupukan yang banyak dipakai oleh para petani kita adalah pemupukan dengan cara dikocorkan atau dilarutkan terlebih dahulu dalam air, setelah itu diberikan kepada tanaman di perakaran. Cara ini dianggap efektif karena pupuk yang diberikan bisa langsung ke area akar berupa larutan, berarti yang sudah water soluble yang bisa segera digunakan oleh tanaman, atau fast release sehingga cepat diserap tanaman. Secara umum, pupuk yang dikocorkan adalah teknik pemberian pupuk dalam bentuk larutan yang dituangkan langsung ke sekitar akar tanaman. Cara ini dilakukan dengan melarutkan pupuk dalam air terlebih dahulu, kemudian menyiramnya menggunakan alat seperti gayung, botol, gembor, atau selang dan tangki. Secara khusus, pupuk yang dikocorkan akan bisa memfasilitasi penyerapan nutrisi yang lebih cepat oleh tanaman karena langsung mengenai akar, terutama akar aktif, di mana pupuk bersifat water soluble itu akan mudah diserap tanaman. Teknik aplikasi ini cukup ideal untuk tanaman pangan seperti jagung dan sangat ideal untuk tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, melon, semangka, dan berbagai jenis sayuran lainnya, terutama saat pertumbuhan aktif. Secara substansial, tidak semua pupuk dapat digunakan dengan metode kocor. Bunga dengan itu, ada beberapa pupuk yang bisa diaplikasikan dengan cara dikocorkan, meliputi: pertama, pupuk nitrogen. Termasuk dalam golongan ini adalah pupuk urea dan pupuk ZA. Pupuk jenis ini merangsang pertumbuhan bagian vegetatif tanaman seperti daun dan batang, yaitu urea atau ZA dilarutkan dalam air dengan dosis tertentu, lalu setelah larut dikocorkan atau didrenching di sekitar perakaran tanaman. Yang kedua adalah pupuk fosfor. Termasuk dalam golongan ini adalah pupuk TSP, SP36, SP26. Pupuk hara fosfor akan membantu proses perkembangan akar dan pembentukan bunga pada tanaman. Tetapi perlu diketahui, rock fosfat atau RP tidak bisa digunakan untuk aplikasi dikocorkan karena slow release. Yang ketiga adalah pupuk kalium. Yang termasuk golongan ini adalah KCl atau MOP, pupuk ZK, di mana pupuk kalium atau potasium ini berfungsi memperkuat tanaman, meningkatkan kualitas buah, serta meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit. Yang keempat, pupuk majemuk NPK adalah pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium dalam satu formula sehingga sangat praktis untuk digunakan. Nilai kandungan hara
diinformasikan sebagai nama produk dan ditampilkan pada kemasan produk. Misalnya, pupuk NPK 136274 plus 0,65B. Hal ini mengandung arti pupuk tersebut mengandung nitrogen 13%, fosfor 6%, kalium 27%, magnesium 4%, dan dilengkapi dengan hara mikroboron sebanyak 0,65%. Kelima adalah pupuk organik cair atau POC. Pada dasarnya, POC dibuat dari bahan alami seperti limbah organik, sisa-sisa tanaman, pupuk kandang, kotoran hewan, dan atau hasil fermentasi material organik lainnya. Selain dikocorkan, POC dan pupuk pelengkap cair atau PPC bagus disemprotkan ke tanaman, terutama pada saat matahari terbit. 6. Pupuk mikro. Pupuk ini mengandung hara mikro seperti boron, seng, mangan, dan beberapa zat mikro lainnya yang dibutuhkan tanaman meskipun dalam jumlah sedikit namun sangat penting, misalnya borat. Secara umum, manfaat pengaplikasian pupuk yang dikoncerkan meliputi A. Nutrisi lebih cepat diserap. Kenapa? Karena pupuk kocar sudah dalam bentuk larutan atau berbentuk cair. Hal ini memungkinkan hara lebih mudah diserap oleh tanaman karena mengarah langsung ke bagian akar. B. Menghemat pupuk. Dengan cara ini, pupuk dapat disebarkan dengan lebih merata tanpa banyak yang terbuang. C. Mudah diterapkan. Metode ini sederhana dan dapat dilakukan oleh para petani menggunakan alat yang adanya dan mudah didapat. D. Mengurangi kehilangan nutrisi, di mana nutrisi lebih terfokus pada akar tanaman sehingga mengurangi resiko hilang akibat penguapan atau terbawa oleh hujan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aplikasi pupuk dengan cara dikocarkan adalah: pertama, dosis pupuk. Gunakan pupuk sesuai petunjuk dosis yang dianjurkan untuk menghindari kekurangan hara dan untuk mencegah masalah keracunan akibat overdosis pada tanaman. Yang kedua adalah kualitas air. Pastikan air yang digunakan bersih dan tidak terkontaminasi zat-zat yang dapat merusak tanaman, baik unsur kimia maupun patogen penyebar penyakit. Ketiga, frekuensi pemupukan. Laksanakan aplikasi pemupukan yang dikocorkan berdasarkan kebutuhan tanaman. Kita bisa berdasarkan kalender pertumbuhan. 4. Kondisi tanaman. Hindari pemupukan jika tanaman mengalami stres seperti kekurangan air atau serangan hama. Mengingat penerapan pupuk kocor merupakan salah satu metode yang efisien untuk memastikan tanaman menerima nutrisi secara optimal. Dengan teknik yang benar, pupuk kocor dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan kualitas hasil panen, serta menghemat penggunaan pupuk. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.